you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Iman dengan NIM 202401310014. Yang terhormat Ibu dosen pengampu saya, Ibu Dende Ratna, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak adalah sesuatu yang secara hukum atau moral menjadi milik seseorang dan harus dihormati oleh orang lain. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri maupun di masyarakat dan negara. Contoh hak yaitu yang pertama, hak asasi manusia. Hak untuk hidup ialah hak dasar setiap manusia yang menjamin setiap individu berhak untuk mempertahankan hidupnya dan bisa hidup dengan layak. Ada hak kebebasan berpendapat, yaitu kita kritik terhadap pemerintah atau mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial, surat terbuka, atau demonstrasi damai. Menyatakan pendapat juga dalam diskusi, mengutarakan ide atau pendapat dalam forum diskusi, rapat, atau pertemuan informal. Ada hak bebas beragama dan keyakinan, yaitu bebas memilih dan menganut agama atau keyakinan tanpa paksaan dari pihak lain. Ada hak mendapatkan pendidikan. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Namun, kebebasan berpendapat tersebut memiliki batasan, yaitu tidak menghina atau menyebarkan kebencian. Pendapat yang disampaikan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak merendahkan kelompok atau individu tertentu. Yang kedua itu ada hak sipil, hak untuk memilih. Setiap orang itu bebas memilih pemimpin sesuai keinginan tanpa paksaan dari pihak lain. Hak memiliki harta. Seseorang itu bebas memiliki harta tanpa dibatasi oleh siapapun. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Di mata hukum itu semua masyarakat itu sama, tanpa membedakan ras, agama atau keyakinan, kaya dan miskin seseorang. Yang ketiga itu ada hak sipil, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang adil, dengan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan tentram. Ada hak atas kesehatan. Setiap orang itu berhak mendapatkan perawatan medis yang layak, termaksud imunisasi, pengobatan penyakit, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ada juga beberapa contoh kewajiban, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap diri kita sendiri, yaitu menjaga kesehatan, belajar, dan mengembangkan diri. Itu sudah termaksud kewajiban terhadap diri kita sendiri. Yang kedua itu kewajiban terhadap keluarga, menghargai orang tua, menyayangi saudara, dan menjaga nama baik keluarga. Kewajiban terhadap masyarakat juga itu termaksud kewajiban terhadap keluarga. Menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan kita mengikuti partisipasi dalam kegiatan sosial, yaitu contohnya kita bersih-bersih atau gotong royong dan sebagainya. Kewajiban terhadap negara, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati lambang negara, dan membayar pajak. Hubungan antara hak dan kewajiban. Hak
dan kewajiban itu saling berkaitan. Menerima hak berarti juga memikul kewajiban. Jika seseorang ingin menikmati haknya secara penuh, maka ia harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya, maka haknya bisa dibatasi, bahkan dicabut. Di sini juga ada kasus atau permasalahan. Yang pertama itu pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama. Solusinya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan melalui pendidikan sejak dini. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku diskriminasi, membuat kebijakan yang melindungi kelompok minoritas. Yang kedua itu ada pengabaian kewajiban, yaitu seperti kita tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum. Itu solusinya itu pemerintah itu harus memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan pajak, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat itu merasa aman dan merasa puas. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga itu ada konflik hak dan kewajiban, kebebasan berekspresi atau pencemaran nama baik. Jadi solusinya adalah menetapkan batas yang jelas antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik, atau memberikan ruang untuk mediasi antara pihak yang berkonflik, meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang keempat itu ada pelanggaran hak anak, kekerasan terhadap anak, perlindungan atau bullying. Jadi solusinya yaitu harus melakukan program pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dan di keluarga, atau menyediakan layanan psikologis bagi korban kekerasan, memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban. Solusi umum dari semua permasalahan tadi yaitu membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.